Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian hari ini sehat selalu. Amin, amin, ya robbal alamin. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu, bersama-sama. Tolong, kalian ikuti di rumah. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaina ta'alluma liridollohi ta'ala, wali izalatil jahli, wa ihyaiddin, roditu billahi robba, wabil islamid dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula, robbi zidna ilma warzukna fahma, amin, amin, ya robbal alamin. Anak-anak yang solih dan solihah, kita akan belajar bagaimana caranya hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Pada awal pertemuan kali ini, Pak Adi mau cerita tentang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Alqomah. Tolong disimak. Dikisahkan, saat Alqomah sakit keras, istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya memberi kabar bahwa suaminya sakit kritis dan sepertinya sedang menghadapi sakaratul maut. Begitu menerima kabar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengutus Ammar, Bilal, dan Suhaib untuk menjenguk Alqomah dan mengajarinya mengucap kalimat tauhid, la ilaha illallah. Namun, lisannya keluh tak kuasa berucap. Akhirnya, mereka kembali memberitahukan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya, apakah di antara kedua orang tuanya masih ada yang hidup? Disampaikan kepadanya, ada wahai Rasul, ibunya. Ia sudah sangat sepuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta, temuilah ibunya. Sampaikan, jika engkau masih kuat, datanglah kepada Rasulullah. Jika tidak, diamlah di rumah. Dan Rasulullah yang akan menemuimu. Singkat cerita, utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bergegas menemuinya. Setiba di hadapan ibunda Alqomah, sang utusan menyampaikan pesan tadi. Biarlah aku sendiri yang menemui Nabi. Aku lebih berhak menemuinya, jawab ibunda Alqomah. Dengan bantuan tongkatnya, ibunda Alqomah pun berangkat menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setibanya, ia mengucap salam, dan dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, baginda Nabi bertanya, wahai ibunda Alqomah, jujurlah kepadaku. Jika berbohong, wahyu Allah akan turun kepadaku. Bagaimana keadaan anakmu? Ia menjawab, wahai Rasul, anakku itu rajin sholat, rajin puasa, dan banyak sedekah. Lantas bagaimana keadaanmu kepadanya? Desak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak suka kepadanya, karena ia lebih mementingkan istrinya, dan durhaka kepadaku. Berarti, murka sang ibunda yang membuat Alqomah terhalang mengucap syahadat, ungkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal, hai Bilal, kumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya. Untuk apa ya Rasul? Sela ibunda Alqomah. Aku akan membakar Alqomah. Wahai Rasul, dia itu anakku. Hatiku tetap tak tega melihatmu membakar tubuhnya. Apalagi dilakukan di depan mataku sendiri, rajuk ibunda Alqomah. Wahai ibunda Alqomah, azab Allah itu lebih berat dan lebih kekal. Jika kau ingin Allah mengampuninya, maka ridhoi dia. Demi zat yang menggenggam jiwaku, sholat, puasa, dan sedekah Alqomah tidak ada manfaatnya, selama engkau masih murka kepadanya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam panjang lebar. Wahai Rasulullah, di hadapan Allah, para malaikatnya, dan seluruh kaum muslimin yang hadir, aku bersaksi bahwa aku meridhoi anakku Alqomah, ikrar sang ibunda. Kali ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali memerintah Bilal. Hai Bilal, pergi dan lihatlah Alqomah. Apakah dia sudah bisa mengucap la ilaha illallah?
atau belum? Siapa tahu, Ibunda Alqamah mengucap sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hatinya, karena malu kepadaku. Tak berpikir panjang, Bilal pun menuju rumah Alqamah. Dari luar rumah, dirinya mendengar Alqamah mengucap, "La ilaha illallah." Setelah itu, Bilal masuk ke dalam rumah, dan menyampaikan, "Wahai semua yang hadir, sesungguhnya, murka sang ibunda lah yang membuat lisan Alqamah terhalang mengucap syahadat." Setelah ibunya ridho, barulah lisan Alqamah ringan mengucapnya. Pada hari itu juga, Alqamah mengembuskan napas terakhir. Tersiar kabar kematiannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun hadir bertaziah. Beliau memerintah agar jenazahnya segera dimandikan dan dikafani. Usai dikafani, bersama para sahabat, beliau mensolati jenazahnya. Pada saat pemakaman, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di pinggir lubang kubur dan berpidato, "Wahai kaum muhajirin dan ansor, siapa saja yang mementingkan istrinya daripada ibunya, maka laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia adalah untuknya. Allah tidak akan menerima kebaikan dan keadilannya, kecuali ia bertobat kepada Allah, memperbaiki sikapnya kepada ibu, dan berusaha mengejar ridhonya. Sesungguhnya ridho Allah berada pada ridho ibu. Murka Allah juga berada pada murka ibu." Anak-anak, dari cerita barusan, coba ayo, kita pandang diri kita sendiri, apakah pantas kita berani, atau sering melawan ibu kita? Coba pikir. Mulai dari dalam kandungan, selama 9 bulan lamanya, hingga kini kita sudah besar, merekalah yang mengasuh, membimbing, memberi makan minum, dan pakaian, mendidik, serta menyuruh kita mengaji, dan menyekolahkan kita. Dalam membesarkan kita, mereka menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Maka dari itu mereka pun selalu berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku ini orang solih dan solihah, yang taat kepadamu, dan patuh kepada orang tuanya, serta berguna bagi bangsa dan negara." Begitulah harapan ayah ibu kita. Mereka tak pernah berhenti berdoa agar anak-anaknya berperilaku solih dan solihah. Jasa mereka tidak akan pernah dapat kita balas. Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah kita sebagai anak menaruh hormat, setia, dan patuh kepada mereka. Baiklah anak-anak, materi hari ini cukup sekian dulu. Kita lanjut di pertemuan minggu depan. Tetap semangat belajar, beribadah, dan berdoa. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru PAI Online. Kreatif e-learning.